Materi yang kedua yaitu bahaya narkoba. Dan nanti akan sampai pada bagaimana cara pencegahan kecanduan narkoba. Ibu yakin bahwa anak-anakku di sini sebagian besar sudah tahu apa itu narkoba. Sedikit kita mengingat narkoba, pengertian narkoba. Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pengguna psikotropika di sini biasanya akan mengalami perubahan mental dan perilaku karena zat ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku. Dan orang yang kecanduan psikotropika ini biasanya juga mengalami efek samping berupa halusinasi dan perubahan perasaan. Yang ketiga yaitu bahan aditif lainnya, yaitu zat atau bahan lain bukan narkotika dan bukan juga psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Mari kita lihat apa saja yang menjadi jenis narkotika. Macam-macam narkoba. Tadi narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Yang termasuk jenis narkotika di sini contohnya adalah sabu-sabu, opium, kokain, ganja, heroin, amfetamin, dan lain-lain. Narkotika ini biasanya digunakan hanya pada saat dibutuhkan di dunia medis. Misalnya sebagai obat bius pada orang yang dioperasi. Itu pun harus sesuai dengan petunjuk. Tetapi memang sekarang ini memang penggunaannya bertentangan dengan hukum dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang seharusnya digunakan untuk medis, sekarang digunakan untuk halayak orang banyak. Penyalahgunaan narkotika ini biasanya dapat memberi efek sakit luar biasa ketika tidak mengkonsumsinya, sehingga ia akan merasa harus menggunakan narkotika tersebut untuk
menyembuhkan kondisinya. Inilah yang disebut efek ketergantungan. Itu tadi jenis narkotika. Yang jenis psikotropika antara lain sedatin, rohypnol, valium, amfetamin, metakualin, feobarbital, sabu-sabu, dan ekstasi, dan lain-lain. Pengguna psikotropika ini biasanya akan mengalami perubahan mental dan perilaku. Tadi dikatakan bahwa memang pecandu psikotropika biasanya efek sampingnya adalah orang tersebut bisa berhalusinasi, berilusi, gangguan pikiran. Yang termasuk zat aditif lainnya, nah ini yang sering dikonsumsi, tetapi mungkin kita tidak memahaminya bahwa di situ terdapat zat aditif. Yang pertama, kafein. Di mana terdapat kafein, teh dan kopi di dalamnya mengandung zat aditif berupa kafein. Makanya bisa membuat orang kecanduan minum teh atau minum kopi. Apalagi yang biasa minum kopi 2 cangkir per hari, itu biasanya sudah mengalami ketergantungan. Karena ibu sudah mengalami melihat sendiri bagaimana orang ketergantungan kopi. Ternyata memang di dalamnya mengandung zat aditif kafein yang menimbulkan ketergantungan. Yang katanya kalau nggak minum kopi, kalau ngantuk minum kopi biar nggak ngantuk. Nah itu ternyata karena memang ketergantungan. Teh juga mengandung kafein tetapi jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan kopi. Nikotin. Di mana ada nikotin? Ternyata nikotin itu ada pada rokok. Ibu yakin kalau ditanya, kalau kita tatap muka ditanya, siapa yang belum pernah merokok untuk laki-lakinya? Mungkin ibu rasa hanya beberapa persen yang belum pernah merokok sama sekali. Karena ibu banyak melihat di jalan-jalan, tidak hanya usia SMP, apalagi kalian baru beranjak SMA, bahkan anak usia sekolah SD ibu lihat sudah mulai mencoba untuk mengkonsumsi rokok. Kalau kalian jujur dengan diri sendiri, ibu yakin kalian pernah merokok. Sekali merokok, keinginan untuk merokok itu ada lagi. Ternyata kenapa? Ternyata di dalamnya mengandung nikotin. Nikotin yang di sini memiliki sesuatu yang
membuat penikmatnya itu menjadi kecanduan. Makanya ada orang ngomong, kalau habis makan pengennya merokok. Bahkan ada takut ketahuan sampai nyumput-nyumput karena saking katanya habis makan itu pengennya ngerokok. Ada juga yang mengatakan bahwa sulit untuk berhenti merokok. Tetapi ternyata sebenarnya apabila keinginan itu ada, niat itu ada dari diri kita, insya Allah pasti bisa. Kenapa? Dari hal kecil merokok ternyata itu sangat membahayakan bagi tubuh kita. Apa bahayanya? Sudah banyak kejadian, bisa kanker paru-paru yang akhirnya akan bisa menimbulkan kematian. Itu dari hal kecil yang kita anggap mungkin itu hal yang wajar di usia-usia kalian untuk merokok. Tetapi memang efek rokok itu tidak langsung, artinya begitu hari ini merokok, besok terkena kanker paru-paru tidak. Tetapi beberapa tahun kemudian baru akan bisa kemungkinan penyakit itu bisa muncul. Itu dari rokok. Alkohol, begitu juga dengan alkohol. Kalau seperti ekstasi sudah jelas, ekstasi, ganja itu sudah jelas. Artinya memang di situ yang seharusnya digunakan untuk tim medis disalahgunakan. Alkohol di sini juga adalah sebenarnya juga digunakan untuk tim medis atau untuk kesehatan di bagian kesehatan. Alkohol murni berupa zat cairan yang tidak berwarna, tidak berbau. Untuk jumlah kecil, kita mengkonsumsi jumlah alkohol kecil itu memang hanya merangsang semangat dan menyegarkan tubuh. Tetapi kalau kita sudah mengkonsumsi dalam jumlah yang lebih atau yang berlebihan, justru dapat memperlambat reaksi tubuh. Nah, disinilah akan menyebabkan ketagihan, bahkan ketergantungan. Ketika kita sudah terpapar alkohol, sistem saraf akan terganggu. Sistem saraf akan terganggu secara otomatis menyebabkan masalah-masalah kesehatan. Itu dari hal-hal yang kecil, mulai dari kopi, rokok, alkohol, apalagi sejenis narkotika dan psikotropika. Sekarang kita lihat dampak penyalahgunaan narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba di sini bisa kita lihat secara umum yang bisa dilihat oleh kasat mata, yaitu dampak fisik. Ada juga dampak psikis. Kita lihat dampak fisik yang bisa kita lihat, yang sering kita lihat apabila kalian punya teman atau bahkan diri kalian sendiri yang pernah mengkonsumsi narkoba. Kita lihat dampak fisiknya apa yang terjadi. Yang pertama, gangguan pada saraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi. Yang kedua,
gangguan pada jantung, dan pembuluh darah seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Yang ketiga, gangguan pada kulit seperti alergi, penanahan, eksim, dan lain-lain. Selanjutnya ada gangguan pada paru-paru. Ada juga yang sering sakit kepala, mual-mual, muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur. Dampak selanjutnya yaitu dampak terhadap kesehatan reproduksi, yaitu gangguan pada endokrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi, yaitu reproduksi estrogen, progesteron, testosteron, serta gangguan fungsi seksual. Ini bisa terjadi pada seseorang yang pecandu narkoba. Dampak selanjutnya yaitu dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja. Pada remaja perempuan, yaitu perubahan periode menstruasi. Biasanya menstruasinya menjadi tidak teratur atau bahkan jadi tidak menstruasi. Yang biasanya menstruasinya rutin, artinya sesuai jadwal, ini bisa jadi justru tidak menstruasi. Itu untuk remaja putri. Dampak selanjutnya yaitu bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian. Resikonya ternyata adalah bisa tertularnya penyakit seperti hepatitis B, C, dan yang paling mengerikan adalah HIV yang sampai saat ini belum ada obatnya dan memang sudah banyak pengguna yang memang terpapar penyakit HIV. Yang terakhir, dampaknya adalah bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis, OD yang kita sering dengar, yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Jadi tubuh ini tidak bisa menerima narkoba yang memang mereka konsumsi itu secara berlebihan. Inilah yang bisa menyebabkan kematian. Tidak sedikit yang sering kita dengar bahwa orang yang konsumsi narkoba itu bisa mengalami kematian. Nah, sedikit tadi kita ulas tentang narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya atau narkoba. Sebenarnya untuk narkoba ini kita bisa banyak mencari informasi di internet karena zaman sekarang sudah zaman IT, artinya kita bisa menggunakan kemajuan teknologi ini untuk hal-hal yang positif. Artinya seperti jika kalian memang belum tahu seperti apa sih narkotika itu, seperti apa sih sabu itu, seperti apa sih ekstasi itu, kalian bisa browsing atau bisa cari di internet. Ternyata setelah kita bahas tentang narkoba ini, ternyata memang sangat berbahaya untuk diri kita yang memang mengkonsumsi narkoba tersebut. Harapan ibu, anak-anak ibu semua yang ada di
yang tergabung di SMA Negeri 1 Jabung ini memang benar-benar free, artinya bebas dari narkoba. Apabila memang sudah pernah mencoba, harapan ibu setelah tahu dampaknya untuk diri kalian, harapan ibu bisa segera meninggalkan yang namanya narkoba. Yang belum pernah, harapan ibu pun tidak sedikit pun mencoba dengan alasan apapun. Karena itu tadi yang seperti ibu sampaikan, bahwa yang namanya narkoba ini adalah memiliki zat ketergantungan. Ia awalnya dikasih gratis dari kawan. Mungkin karena kita punya masalah, kita datang ke kawan, kebetulan kawan kita itu ternyata adalah pecandu narkoba. Pada akhirnya kita dikasih secara gratis, entah itu bentuk ekstasi, entah itu bentuk sabu, entah itu bentuk ganja. Karena pikiran kita sedang kalut, mungkin kita terima dengan bahasa kawan kita yang memberikan itu, katanya bisa menghilangkan masalah, bisa menyelesaikan masalah, katanya. Padahal itu bukannya menghilangkan masalah, tetapi karena kita memang narkoba itu menyerangnya adalah sel saraf otak kita. Makanya bisa hilang masalah karena memang itu mengganggu pikiran kita. Harapan ibu tidak terpancing dengan hal-hal yang berbau narkoba. Sedikit banyak memang anak-anakku semua ini harus tahu jenis-jenis narkoba itu seperti apa, supaya nantinya kita tidak salah. Nanti kata kawan kita itu adalah permen atau apa, ternyata narkoba. Supaya kita tidak salah, minimal kita tahu. Bahaya-bahayanya pun kita harus tahu. Nah, di sini ada beberapa tips untuk memperkuat benteng dalam melawan narkoba. Yang pertama, pandai memilih teman atau pergaulan. Yang seperti ibu katakan tadi, kawan kita pecandu narkoba, kita berteman dengan mereka, secara tidak langsung kita berbaur dengan mereka yang setiap harinya berkecimpung di narkoba. Itu kita lama-kelamaan bisa terpengaruh. Jadi pandai-pandai memilih teman. Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan orang pecandu narkoba atau orang yang menyalahgunakan narkoba. Tetapi kita tahu porsi kapan kita harus berteman dengan mereka, kapan kita harus bergaul dengan mereka, atau kapan kita tidak harus bergaul dengan mereka. Yang kedua, belajar membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Apalagi kita di sini adalah mayoritas Islam. Dalam Islam jelas diajarkan bahwa walaupun sedikit yang kita konsumsi, apabila itu adalah barang haram, itu tetap haram. Artinya kita tahu membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Semua sudah dituangkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi kepada agama, artinya sebagai umat Islam, kita mana yang haram
mana yang halal, kita bisa membedakannya. Insya Allah kita tidak akan terjerumus di narkoba. Yang keempat, berhubungan dengan narkoba itu perbuatan kriminal. Ada undang-undang yang menjelaskan untuk permasalahan narkoba. Narkoba adalah candu yang menjadi kita budak setan. Karena menyerang otak kita. Yang candu narkoba, kenapa di sini dikatakan bisa menjadi budak setan? Apabila kita sudah menjadi pecandu narkoba, secara tidak langsung narkoba itu menurut ibu tidak murah, artinya membutuhkan uang untuk beli entah seberapa itu narkoba, apalagi seusia-usia kalian, artinya belum memiliki penghasilan sendiri, uang masih minta dengan orang tua, belum tentu orang tua itu memberikan uang banyak atau uang lebih. Dari mana akhirnya? Apa yang dilakukan? Akhirnya mencuri barang-barang yang ada di rumah awalnya. Entah itu barang orang tua ataupun bahkan uang orang tua. Setelah itu kemana lagi? Mencuri barang milik orang lain. Nah, di sini yang akhirnya kita menjadi budak setan. Apapun dilakukan untuk demi mencapai ketergantungan kita dengan narkoba tersebut. Yang keenam, narkoba hanya membuat rugi. Tidak hanya merugikan, artinya tadi dampak tadi untuk fisik dan psikis kita, rugi ekonomi, bahkan juga bisa rugi di pergaulan. Yang ketujuh, terus mengikuti informasi. Seperti Ibu katakan tadi bahwa kemajuan zaman teknologi sekarang ini sudah canggih, artinya informasi-informasi terkini bisa diakses melalui internet. Apabila kita bisa memanfaatkan internet itu dengan positif, dengan baik, insya Allah kita bisa mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi dalam hal-hal yang positif. Nah, tadi yang dikatakan bahwa berhubungan dengan narkoba itu perbuatan kriminal, di sini dalam undang-undang ada, artinya bisa menjadi tindak pidana bagi peredaran gelap narkotika, bahkan bagi penyalahgunaan narkotika. Di sini jelas ada pasal dan undang-undangnya yang memang sudah dibuat oleh pemerintah. Demikian untuk materi yang kedua, yaitu bahaya narkoba. Yang perlu diingat dan selalu diingat, narkoba itu merugikan diri sendiri. Jadi jauhi narkoba, say no to drug. Belajar hidup sehat tanpa narkoba. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan langsung di sini. Terima kasih.